Oke, pendapat yang terakhir tadi adalah menurut William F. Cockburn. Sekarang kita lanjut ke pendapat atau teori keempat, yaitu menurut Robert McIver. Robert Robert McIver. Di mana di sini dia mengatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan perubahan dalam hubungan-hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial itu sendiri. Nah, perubahan dalam hubungan-hubungan sosial ini dapat banyak sekali kita jumpai di dalam masyarakat ya. Yang terkadang ya, adanya perubahan ini menyebabkan ketidakseimbangan hubungan sosial itu sendiri, yaitu konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, itu dapat kita contohkan adanya perubahan-perubahan ini, hubungan sosial ini, misalnya antara ojek pangkalan dan ojek online ya. Nah, jadi kita sering mendengar berita bahwa terjadi konflik antara ojek pangkalan dan ojek online karena mereka merasa ojek pangkalan ini merasa pelanggannya berkurang karena dengan adanya ojek online. Makanya terjadi konflik di dalam hubungan mereka. Atau bisa juga dicontohkan yang terjadi di Kota Bengkulu sendiri antara supir angkot dan driver Grab ya, atau driver ojek online yang lainnya. Nah, adanya konflik ini bisa dapat kita simpulkan bahwa adanya konflik ini atau tidak keseimbangan hubungan sosial ini disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan sosialnya. Nah, itu salah satu contoh perubahan sosial yang dapat kita ambil yang sesuai dengan definisi oleh Robert McIver ini. Teman-teman bisa juga mencontohkan yang lain, nanti bisa dicari apa yang perubahan-perubahan dalam hubungan sosial yang terjadi di masyarakat atau yang berujung atau berdampak pada terjadinya konflik sosial ya. Itu nanti akan kita bahas lagi di bab selanjutnya, nanti ada pembahasan tentang konflik sosial. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa perubahan sosial menurut para tokoh itu, yang pertama menurut Sir Rosso Marjan adanya adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakatan. Yang kedua, Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Selanjutnya, menurut William F. Cockburn, perubahan yang menekankan pada perubahan kebudayaan material yang berdampak pada kebudayaan immaterial. Menurut Robert McIver, perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Oke, kesimpulan bahwa perubahan sosial itu diindikasikan dengan adanya perubahan dalam hal struktur sosial, fungsi sosial, dan sistem sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial merupakan suatu bentuk jalinan antara berbagai unsur sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Sedangkan fungsi sosial adalah merupakan bentuk aktif dari masing-masing unsur yang ada dalam suatu masyarakat. Dan sistem sosial merupakan jalinan hubungan antara masing-masing unsur yang ada dalam suatu masyarakat sehingga membentuk suatu jalinan hubungan sosial. Nah, ini gambar-gambar perubahan sosial. Yang pertama itu adanya jaga jarak di masa pandemi. Kalau dulu kita boleh berdekatan, sini ya, kalau sekarang harus jaga jarak 1 meter. Itu termasuk perubahan sosial juga. Lalu ada gambar robot dan manusia purba ya, manusia prasejarah. Ini menggambarkan adanya perubahan kebudayaan tadi, immaterial, kebudayaan immaterial dan kebudayaan material. Adanya perkembangan teknologi, ini ya, nampak sini ada robot-robotnya. Lalu ini ada masyarakat prasejarah kuno, masyarakat kuno ya. Lalu gambar terakhir ada gambar dua orang anak menatap masa depan di sebuah ibu kota. Nah, kalau di dalam kota-kota besar pasti banyak sekali terjadi perubahan sosial itu. Perubahan sosial dalam sistem sosialnya. Jadi nanti teman-teman, anak-anak warga belajar bisa mencari atau menemukan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya sendiri. Oke, selanjutnya tugas untuk minggu depan. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi? Berikan contoh yang terjadi di masyarakat atau lingkungan Anda. Jadi teman-teman nanti tolong dibuat tugas ini, tulis dalam kertas lembar
dan difoto atau di scan kirim ke WA Bapak nantinya. Oke, sampai di sini kita akhiri. Bapak akhiri ya. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.